Hello positive people, kenalin aku Evelyn. Di sini aku dan tim akan membahas mengenai budaya kerja dalam psikologi positif organisasi dengan mengambil contoh pada perusahaan Google. Mengapa Google? Karena perusahaan Google merupakan perusahaan yang memiliki prinsip bahwa individu merupakan aset utama perusahaan dan sumber daya potensial untuk mengembangkan terobosan baru bagi perusahaan agar semakin maju. Sustainable growth bertujuan untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas di antara orang-orang yang ada dalam organisasi untuk meningkatkan keberlanjutan. Tentunya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan tersebut didukung oleh positive organization dan juga positive communication yang merupakan dasar bagi tantangan keselarasan sosial yang sedang berlangsung. Komunikasi lebih sebagai proses pembuatan makna daripada keterampilan teknis, juga memberikan pandangan mengenai hal kreativitas bagi setiap anggota dalam organisasi. Google ini memiliki media sosial yang mengunggah seputar konten budaya kerja di Google. Kemudian budaya-budaya apa saja sih yang baik diterapkan dalam perusahaan Google? Sistem kebijakan jam istirahat atau nap time, seluruh karyawannya Google ini memiliki fleksibilitas waktu untuk beristirahat di sela-sela jam kerja. Dengan adanya open space dan bekerja tidak hanya duduk di meja namun dapat berpindah tempat untuk mencari inspirasi selama tugas dan tanggung jawabnya selesai. Google juga memiliki kebijakan WFA atau Work from Anywhere agar karyawannya tidak jenuh dan dapat menggali kreativitas yang lebih maksimal. Hal yang lebih menarik lagi, karyawan magang di Google dapat berinteraksi secara langsung dengan profesional. Google menjunjung tinggi nilai-nilai dalam perusahaannya seperti kepercayaan, membangun inovasi, dan juga pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset. Jadi menarik bukan? Karena positive communication di dunia kerja itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selain itu, dengan menerapkan work-life balance, membuat para pekerja dapat bekerja dengan lebih produktif untuk menghasilkan luaran yang lebih maksimal. Halo semua, kenalin, aku Sony Wicaksono. Mempelajari psikologi positif dalam organisasi telah membuka cara pandang baru bagi kita. Bagaimana cara dalam menyikapi sebuah permasalahan dengan lebih positif dan bisa mencari solusi terbaik, serta bukan malah menghindari permasalahan tersebut. Psikologi positif berfokus pada langkah untuk menumbuhkan cara berpikir manusia dengan memperbaiki masalah untuk menciptakan keadaan positif yang berkembang. Organisasi atau perusahaan yang positif adalah sebuah perusahaan yang tidak harus mengikuti norma atau budaya kerja lama, akan tetapi harus bisa membuat orang-orang di dalamnya bahagia dan bertumbuh dari segi kemampuan, hidup, dan sikap. Untuk membangun kinerja positif dalam sebuah perusahaan diperlukan adanya kemampuan leadership. Leadership merupakan cara untuk mengatur orang lain. Orang-orang yang mengalami kondisi emosional positif akan lebih cenderung bertanggung jawab secara sosial dan membantu dalam apa yang mereka lakukan, sehingga mampu mengevaluasi risiko dan membuat penilaian yang baik. Mana komunikasi itu lebih sebagai proses pembuatan makna daripada keterampilan teknis, juga memberikan pandangan yang jauh lebih kreatif tentang efek yang mungkin terjadi. Di balik komunikasi yang bagus, juga didasari adanya komentar positif untuk menumbuhkan perasaan positif, untuk meningkatkan konektivitas sebagai pembentuk model sosial dan penciptaan sinkronisasi. Orang pemimpin harus bisa menemukan kekurangan, menunjukkan kekurangan, dan menyebutkan masalahnya. Akan dilanjutkan oleh saya Ahmad Faris, akan menjelaskan tentang teori dari lingkungan kerja yang positif. Psikologi Organizational Scholarship atau POS digunakan dalam pengembangan dan implementasi strategi organisasi yang efektif. POS memberikan wawasan untuk memahami hubungan antara strategi organisasi dan karyawannya untuk mencapai tujuan bisnis mereka dan menjaga keberlanjutan. Sejak psikologi positif berfokus pada kekuatan manusia seperti sifat positif dan kekuatan pribadi untuk kemakmuran organisasi, diyakini dapat menciptakan dampak positif untuk mengembangkan sistem terorganisir yang menghargai potensi pada karyawannya. Perilaku organisasi yang positif didefinisikan sebagai studi dan penerapan kekuatan manusia yang positif dan kapasitas psikologis untuk lingkungan organisasi yang sehat. Kami mengandalkan bahwa perilaku kepatuhan keamanan karyawan dapat ditingkatkan melalui perilaku organisasi yang positif. Kepatuhan keamanan yang lebih baik dapat dicapai. Misalnya, ini bukan masalah memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka, melainkan bagaimana menginspirasi mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik atau pekerjaan terbaik mereka. Pada dasarnya, dunia bisnis perlu berayun ke cabang psikologi yang bernama psikologi positif, yang berkaitan dengan kemakmuran manusia dan kemampuan manusia.
Kenalin, aku Zaki. Pertama, kita akan membahas tentang leadership dari kantor Google ini. Dari contoh kasus yang tadi sudah dibahas rekan saya, kami bisa menyimpulkan bahwa Google berhasil menerapkan positive leadership. Nah, apa sih positive leadership itu sendiri? Positive leadership adalah pemimpin yang genuine, yang reliable, trustworthy atau dapat dipercaya, dan real. Biasanya ini ditemukan pada pemimpin yang otentik. Pada kasus Google yang kami angkat ini, pemimpin di Google mendongkrak produktivitas karyawannya dengan memperhatikan well-being mereka. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Google tersebut menandakan komunikasi yang positif. Komunikasi menjadi tiang penting perusahaan dan juga sangat produktif. Tanpa adanya drama tidak penting. Dengan baiknya komunikasi, kepercayaan antar karyawan, kepercayaan antara atasan dan bawahan dapat terbangun kuat. Budaya kerja Google juga patut dijunjung jempol. Budaya kerja positif Google dapat kita temukan pada artikel tersebut yang sudah kita bahas, seperti penyelarasan dengan keinginan dan kebutuhan karyawan, juga pola pikir yang berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan adalah contohnya. Tujuan atau misi yang dibawa Google ini sangatlah jelas, yaitu untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses, juga berguna secara universal. Karyawan akan merasa lebih nyaman bekerja di tempat tersebut. Pola pikir pertumbuhan dan peningkatan juga terinternalisasi pada masing-masing individu karyawan yang ada di Google, karena rasa memiliki untuk mewujudkan tujuan bersama.